Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawatan muskuloskeletal, fraktur femur. Laporan dari WHO pada tahun 2011 bahwa kecelakaan mengambil porsi 40% dalam menyebabkan fraktur ekstremitas bawah. Kemudian cacat fisik ditemukan sebanyak 1,3 juta orang dan lebih dari 5 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Menurut Riskesdas tahun 2018, bagian tubuh yang terkena cedera terbanyak adalah ekstremitas bagian bawah, yaitu sebanyak 67%, ekstremitas bagian atas 32%, cedera kepala 11,9%, cedera punggung 6,5%, cedera dada 2,6%, dan cedera perut 2,2%. Ini contoh artikel penelitian tentang karakteristik fraktur ekstremitas bawah. Mayoritas disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, yaitu sebanyak 68,6%. Dan frekuensi tertinggi ini fraktur femur, yaitu sebanyak 41,2%. Fraktur merupakan terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang biasanya disertai dengan luka sekitar jaringan lunak, kerusakan otot, ruptur tendon, kerusakan pembuluh darah, dan luka organ-organ tubuh. Fraktur terjadi apabila tulang mendapatkan tekanan yang lebih besar dari yang dapat diabsorpsinya. Tulang femur merupakan tulang terpanjang dan terbesar dari tubuh. Tulang femur diliputi otot yang kuat dengan vaskularisasi yang banyak. Patah tulang femur sering disebabkan oleh trauma yang kuat sehingga akan menimbulkan cedera yang cukup berat. Fraktur femur, cedera interabdomen, dan cedera kepala dalam praktek sehari-hari dikenal sebagai akibat kecelakaan dengan kecepatan tinggi. Pasien dengan fraktur femur sering datang dalam keadaan tidak sadar. Fraktur femur dapat dikenali meskipun fragmen tulang tidak menonjol keluar. Ekstremitas cedera terlihat lebih pendek dibandingkan yang normal, disertai dengan nyeri yang hebat dan ketidakmampuan menggerakkan ekstremitas. Perdarahan pada fraktur femur dapat menyebabkan kehilangan 1–1,5 liter darah dan juga terjadi kerusakan jaringan lunak yang masif. Jumlah ini adalah hampir 20–30% volume tubuh. Bila perdarahan tersebut berlanjut, pasien akan jatuh dalam keadaan shock hemoragik. Tipe fraktur ada fraktur tertutup, fraktur terbuka, fraktur transversal, fraktur yang arahnya melintang pada tulang akibat trauma angulasi atau langsung. Fraktur spiral, fraktur yang arah garisnya berbentuk spiral disebabkan karena trauma rotasi. Fraktur komunitif, ini garis patahnya lebih dari satu dan saling berhubungan. Fraktur impak, fragmen tulang terdorong ke fragmen tulang lainnya. Ini fraktur green stick, salah satu patahan sisi tulang sedangkan tulang yang lainnya membengkok karena tekanan berlebih. Fraktur oblik, ini arah garis patahnya membentuk sudut terhadap sumbu tulang akibat trauma angulasi. Etiologi dari fraktur femur, ini trauma yang paling sering akibat kecelakaan lalu lintas, lalu kelemahan abnormal pada tulang, ini fraktur patologis, misalnya pada penderita osteoporosis, kanker, atau karena adanya infeksi, dan kelelahan atau karena tekanan yang berulang-ulang. Berikut pathway dari fraktur femur. Ini tadi karena kecelakaan, tekanan yang berulang, dan kelemahan tulang yang abnormal dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Manifestasi klinis dari fraktur femur: deformitas, bengkak atau edema, ekimosis, spasme otot, nyeri, kurang atau hilang sensasi, gravitasi, dan pergerakan abnormal. Untuk komplikasinya dapat menyebabkan kerusakan arteri, menyebabkan sindrom kompartemen, emboli sindrom, infeksi, dan shock. Untuk pemeriksaan penunjangnya, X-ray, CT scan, MRI, arteriogram, creatinine test, dan pemeriksaan darah lengkap. Untuk penata laksanaannya, reduksi terbuka, reduksi tertutup. Ini untuk mengembalikan fragmen tulang pada kesejajaran dan rotasi anatomis. Selanjutnya imobilisasi. Primary survey,
airway, breathing, circulation. Diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan fraktur femur. Resiko shock, ini bentuk penata laksanaannya dengan pencegahan shock dan manajemen shock. Nyeri akut, ini manajemen nyeri dan kolaborasi pemberian analgesik. Lalu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, manajemen sensasi perifer, kerusakan integritas kulit, manajemen pressure, incision set care. Lalu untuk hambatan mobilitas fisik, ini latihan ambulasi, masalah resiko infeksi, melakukan kontrol infeksi. Terima kasih, selanjutnya kita bisa diskusi. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.